Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita bersyukur atas perlindungannya, kita bersyukur atas berkat-berkatnya, kita bersyukur atas kasihnya. Hari ini Sabtu tanggal 5 Maret tahun 2022, Dia masih memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, dan untuk melakukan firman Tuhan, dan juga mengalami berkat-berkat Tuhan dari setiap firman yang diberikan bagi kita. Ibu dan Bapak, saudara-saudariku dikasih Tuhan, terasa dengan begitu indah hari ini kita sudah berada di hari kelima di bulan Maret ini. Dan sekali lagi saya sampaikan, berarti dari tahun 2022 ini kita sudah menikmati rahmat Tuhan selama 2 bulan. Dan masuk dalam bulan yang ketiga ini, saya sampaikan kita sudah berada di hari kelima. Saya sangat percaya Dia akan terus menyatakan kebaikan-kebaikannya bagi orang-orang yang selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Walaupun ada pergumulan, ada persoalan, tapi percayalah pertolongannya, perlindungannya juga selalu tersedia bagi orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Dia. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengajak Ibu dan Bapak semuanya merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-36. Tapi secara khusus saya akan bacakan ayat yang ke-13 bagi kita. Dan tentunya jika Bapak Ibu punya waktu, bacalah Mazmur 36 ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat 13 sampai selesai. Tetapi pada kesempatan ini saya akan bacakan ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Firman Tuhan berbicara dengan tegas, disampaikan kepada umat Tuhan. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Artinya Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, Tuhan sedang menjelaskan dan memberikan pengertian, pemahaman kepada umatnya, supaya memahami dan mengetahui bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan itu akan jatuh, orang-orang yang melakukan kejahatan itu akan dibanting, dan orang-orang yang melakukan kejahatan tidak dapat bangun lagi. Ini adalah pernyataan yang sangat tegas dan bahkan saya katakan sangat keras. Yang melakukan kejahatan akan jatuh, yang melakukan kejahatan akan dibanting, orang melakukan kejahatan tidak akan dapat bangun lagi. Bapak dan Ibu, waktu saya membaca ayat ini terlihat begitu tegas dan keras, bahkan mungkin terlihat dalam pandangan manusia kejam. Sepertinya tidak ada harapan bagi mereka yang melakukan kejahatan. Ya, bagi mereka yang melakukan kejahatan tidak ada harapan selain kehancuran. Tetapi tentunya harapan bagi orang yang mau bertobat selalu ada harapan. Saudara mungkin melihatnya atau mendengarnya agak sedikit ekstrim. Hanya ada harapan bagi orang yang mau bertobat. Tentunya kalau orang melakukan kejahatan dia bertobat, ada harapan untuk mengalami pemulihan, pengampunan, dan rahmat serta anugerah dari Tuhan. Tapi orang yang selalu dan tetap dalam kejahatannya, maka upahnya adalah penghukuman Allah. Maka dikatakan, lihat, orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Makanya dikatakan tidak dapat bangun lagi. Hal ini menjelaskan Bapak Ibu dikasih Tuhan, memberitahukan kepada kita, sekali lagi saya katakan bahwa memang orang melakukan kejahatan akan menerima hukuman Allah. Siapapun dia, tanpa terkecuali, kalau hidup dalam kejahatannya, maka penghukuman Allah akan terjadi dalam kehidupannya. Lihatlah dalam kisah para raja-raja di dalam kitab-kitab yang ada dalam Samuel, 1 Raja-Raja, dan semuanya itu tentang mereka raja-raja yang melakukan kejahatan, yang melakukan jahat di mata Tuhan. Mereka senantiasa mengalami hal-hal yang sangat merugikan kehidupan mereka, dan Tuhan akan mengirimkan musuh-musuh. Tuhan akan membiarkan para orang-orang yang melakukan kejahatan terjadi dalam kerajaan-kerajaan raja yang melakukan kejahatan tersebut. Jatuh, terpuruk akhirnya. Dan bahkan kalau kita melihat
Berdasarkan firman Tuhan ini bahwa pelaku kejahatan akan menerima hukuman Allah. Dan memang dijelaskan juga dalam Alkitab, mereka yang hidup dalam kejahatannya mereka akan dibinasakan. Mereka yang hidup dalam kejahatannya kejahatan itu akan menekan dirinya. Mereka akan kehilangan damai sejahtera. Bahkan dikatakan dalam Yesaya pasal 59 ayat kedua, mereka yang melakukan kejahatan, mereka akan terpisah dari Allah. Karena yang menjadi pemisah antara manusia dengan Allah adalah kejahatan manusia itu sendiri. Dan bahkan firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Tuhan Yesus pernah berkata, "Hai kamu pembuat kejahatan, enyahlah dari hadapanku." Terpisah dari Tuhan. Itulah hukuman Tuhan. Bahkan kalau orang yang terus melakukan kejahatannya, dia bukan hanya terpuruk, bukan dia hanya jatuh, bukan hanya dibanting, bukan hanya tidak dapat bangun lagi, tapi kejahatan akan membawa orang kepada kebinasaan. Kejahatan seseorang akan membawa orang di dalam kebinasaan, akhir hidupnya dalam kebinasaan. Tetapi sekali lagi saya katakan, pertobatan akan mengalami rahmat Tuhan. Tapi alangkah ironisnya, disayangkannya kalau tidak dapat punya kesempatan untuk mengalami pertobatan, tapi hidup dalam dosa dan binasa dalam dosa, mati dalam dosa, maka dia akan masuk dalam kebinasaan yang kekal karena dosa. Kejahatan itu mendatangkan murka Allah. Itulah sebabnya pesan yang kedua yang perlu kita lihat berdasarkan ayat ini. Karena semua orang-orang yang melakukan kejahatan, yang hidup dalam kejahatannya akan jatuh, dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Maka saya mau sampaikan kepada kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pesan firman Tuhan menjadi renungan bagi kita. Hindarkan diri melakukan kejahatan, tapi lakukanlah kehendak Allah. Hindarkan diri melakukan kejahatan, tapi lakukanlah kehendak Allah. Memang ada kalanya waktu seseorang melakukan kejahatan, sepertinya ada keuntungan secara material dalam hidupnya, kenikmatan kedagingan. Tapi saya mau katakan, apapun yang dihasilkan oleh karena kejahatan, akhirnya akan mendatangkan murka Allah. Mungkin ada orang berkata, waduh dia berhasil ya. Ya kan, ada kalanya kata berhasil ini pun sangat-sangat samar dalam pengertian banyak orang. Dikata, wah dia berhasil ya, mereka mencuri, merampok, berhasil mereka tidak ditangkap polisi. Wah kaya raya dia. Itu bukan berhasil. Mungkin polisi tidak menangkap kejahatan yang dilakukan, tetapi saya beritahu di hadapan Tuhan, kejahatan semuanya akan mendatangkan murka Tuhan. Mungkin ada orang berkata, gak ada yang tahu kok, gak ada yang mengetahui melakukan kejahatan ini, gak ada yang tahu. Udah, lakukan aja, lanjutkan saja, nyaman-nyaman aja kok gak ketahuan. Saya beritahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, hindarkan diri melakukan kejahatan, tapi lakukan kehendak Allah. Kenapa? Karena kalau orang melakukan kejahatan, mungkin orang lain tidak mengetahuinya, mungkin orang lain tidak melihatnya, atau mungkin tidak ada orang yang merasa terganggu dan membiarkan itu terus berlanjut. Saya beritahu, hentikan. Karena Tuhan akan mendatangkan hukuman, Tuhan akan mendatangkan murka kepada mereka yang melakukan kejahatan di hadapannya. Maka sekali lagi saya katakan, hindarkan melakukan kejahatan, tapi lakukan kehendak Allah. Karena melakukan kehendak Allah akan mendatangkan rahmat, mendatangkan anugerah, mendatangkan perkenanan, mendatangkan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berfirman kepada mereka yang melakukan kejahatan, bertobatlah dari kejahatan. Mengapa Tuhan suruh bertobat dari kejahatannya? Karena kejahatan akan mendatangkan murka Allah. Tuhan tidak bisa membatasi dirinya dari firman-Nya, menghindarkan diri dari firman-Nya. Karena kebaikan, hidup benar akan mendatangkan berkat Tuhan, kejahatan akan mendatangkan murka Tuhan. Itu sudah menjadi hukum yang terjadi. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam Roma pasal 12 ayat 9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura katanya. Dan selanjutnya dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya Tuhan menyuruh umat Tuhan hidup dalam kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Di mana ada kasih, itu artinya Allah berkarya di sana. Dan jauhilah yang jahat. Hal ini juga menjelaskan, kalau orang hidupnya dikuasai oleh kasih, berarti dia juga menjauhi yang jahat. Tapi kalau orang melakukan yang jahat, berarti hatinya tidak ada kasih. Tapi dikatakan lakukanlah yang baik. Lakukan yang baik. Lakukanlah hal-hal yang berdasarkan dengan tindakan kasih. Dan Tuhan mengarahkan umatnya supaya menghindarkan diri dari kejahatan, tapi melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Ingat tentang doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dan dalam ayat selanjutnya ia dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam kejahatan. Artinya Tuhan Yesus mengajarkan supaya murid-muridnya, para pengikutnya, tidak dibiarkan masuk dalam kejahatan. Artinya hal ini juga supaya murid-muridnya menghindari segala hal-hal yang jahat, menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan kejahatan. Menghindarkan diri, karena
kita yang harus menghindarkan diri kita dari berbuat kejahatan tersebut. Bahkan dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat ke-5 dikatakan, matikanlah dalam dirimu segala hawa nafsu jahat. Hawa nafsu jahat dimatikan dari dalam diri. Ada perjuangan, ada upaya yang dilakukan. Dan ibu bapak dikasih Tuhan, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan benci kepada kejahatan. Artinya supaya kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan kejahatan, supaya kita bisa bebas dari perbuatan-perbuatan kejahatan, supaya kita bisa terluputkan dari tindakan-tindakan berbuat kejahatan, milikilah sikap hati yang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, respek terhadap Tuhan, dia akan mengasihi Tuhan dan dia akan menjauhi kejahatan, menjauhkan dirinya dan benci dirinya, benci akan kejahatan, dirinya akan benci kepada kejahatan. Tetapi orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka akan hidup dalam kejahatan-kejahatan yang mereka nikmati di dalam perbuatan-perbuatan jahat tersebut. Tapi saya percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, semuanya kita menjadi orang-orang yang mengalami rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, karena kita menjadi orang-orang yang menjauhkan diri kita dari perbuatan kejahatan. Karena firman Tuhan mengatakan, orang-orang melakukan kejahatan itu akan jatuh, orang-orang melakukan kejahatan itu akan dibanting, melakukan kejahatan itu akan tidak dapat bangun lagi. Tapi saya percaya Bapak dan Ibu semuanya akan mengalami rahmat Tuhan karena menghindarkan diri dari melakukan kejahatan. Doa dan harapan saya Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, apapun menjadi pergumulan, apapun menjadi masalah, apapun menjadi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, jangan sampai mengambil jalan pintas, jalan yang salah, melakukan kejahatan, melakukan tindakan yang jahat. Yang penting mendapatkan hasil. Ada orang berkata, waduh, sekarang itu susah ya cari uang ya, uang haram aja susah, apalagi uang halal, katanya begitu. Saya beritahu, walaupun susah mencari uang yang halal, saya beritahu, ya maksudnya itu penghasilan yang halal, bukan uang ada uang halal, uang haram, dan salah paham lagi. Artinya mencari penghasilan yang halal yang dikehendaki oleh Tuhan, walaupun sulit. Saya beritahu, jangan lakukan kejahatan untuk mendapatkan apa yang kau harapkan. Lakukanlah kebenaran, lakukanlah kebaikan, lakukanlah firman Tuhan, jauhkan ke dirimu dari kejahatan. Lihat, tangan Tuhan akan terulur menolong dan juga menyertai, bahkan membuka jalan, memberikan jalan-jalan terbaik bagi kehidupan kita. Karena saya percaya Allah selalu berpihak kepada kebenaran, Allah selalu berpihak kepada orang-orang benar di hadapannya, dan Tuhan akan menopang, mengangkat orang-orang benar di hadapannya, karena Dia tidak pernah meninggalkan orang yang mengasihi Dia. Itulah Tuhan kita yang kita sembah dalam nama Yesus. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu sama-sama berdoa supaya Tuhan yang menolong kita senantiasa hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini Engkau mengajarkan kepada kami, memberitahukan kepada kami bahwa orang-orang melakukan kejahatan itu akan jatuh, orang-orang melakukan kejahatan itu akan dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Tapi kami percaya juga ya Tuhan, orang-orang yang hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan akan mengalami rahmat Tuhan. Itulah sebabnya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dalam nama Yesus hari ini, Tuhan tolong kami, Tuhan tuntun kami supaya hidup dalam kebenaran-Mu, supaya kami mengalami nikmat Tuhan, mengalami rahmat Tuhan, mengalami anugerah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, jika ada dosa kejahatan yang kami lakukan, ampuni kami ya Tuhan. Dan jika ada niat-niat jahat yang akan dikerjakan, Tuhan juga tolong kami supaya semuanya itu dihentikan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan setiap saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang mendengarkan renungan ini dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan tolong mereka, tuntun mereka supaya menjauhkan diri dari melakukan kejahatan, karena kami tahu kejahatan akan mendatangkan murka Allah. Tapi biarlah setiap saudara-saudaraku yang mengikuti dan mendengarkan renungan ini mengalami rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, karena mengambil keputusan, ketetapan hati untuk terus hidup di dalam kebenaran dan hati yang bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dalam nama Yesus. Hari ini hamba berdoa, berkati setiap saudara-saudaraku, rahmati mereka dan bawa mereka mengalami kemenangan demi kemenangan dalam segala pergumulan dia alaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, demikianlah renungan dan doa kita. Selamat menikmati berkat Tuhan hari ini dan melakukan tindakan-tindakan yang baik, tindakan-tindakan yang benar
di hadapan Tuhan dan lihatlah rahmat-Nya tersedia bagi kita. Hindarkan diri dari perbuatan melakukan kejahatan, dan rahmat Tuhan ada bagi saudara dan bagi keluarga kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Ibu, jika ada doa-doa, permohonan yang akan dibutuhkan dukungan doa dari kami, kirimkanlah melalui nomor WA dalam podcast ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.